buka kandangnya, kandang umbarannya kita buka pintunya dulu. Dari kandang umbarannya kita buka dan kandang ininya kita buka. Nah ini burung akan masuk. Nah ayo, nah itu burung langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu On Project. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya mas bro semuanya, seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Oke, di video kali ini kita akan mengulas kembali ya, mereview kembali tentang kandang umbaran yang kemarin Wahyu On Project bikin ya, seperti ini ya. Nah ini untuk bikinan yang model keempat ini ya, model yang keempat. Nah kalau yang model pertama itu kita ada 4 model sebenarnya untuk kandang umbaran itu. Ada yang model sliding ya, model sliding 2, model sliding 3, model non sliding ya. Terus ada juga model yang non pakai list ya. Kita ada 4 model. Nah yang non list, kalau ini modelnya ada listnya ya. Tergantung permintaan dari konsumen ya, dari teman-teman semuanya. Seandainya pengen membuat kandang umbaran seperti ini ya. Nah ini untuk kandang umbaran sendiri ya, bisa dikhususkan untuk burung-burung besar bisa, untuk burung-burung kecil juga bisa ya. Nah untuk caranya membuat ya, ini ada di tutorial Wahyu On Project, ada semuanya di situ ya. Tinggal teman-teman ngikutin aja ya, cari di video sini ada di bawah video-video ini udah ada ya. Untuk cara pembuatan pintu udah ada, untuk pemasangan roda-rodanya ada, terus pemasangan listnya ada, pokoknya ada semuanya. Pokoknya tinggal nyari aja, di situ ada semuanya ya. Nah itu, nah ini lagi kita akan mereview lagi ya. Nah ini untuk ukurannya ya, untuk ukuran kandang umbaran ini untuk tinggi ya, tinggi sendiri ya, tinggi sendiri, atas dari bawah ini ya, atas dari bawah ini sekitar 90 cm ya. Sebentar. Nah ini kawan-kawan ya, untuk tingginya sendiri ya, tinggi dari ujung sini ya, dari ujung sini atas sampai bawah ini ya, ini 90 cm ya. Untuk panjangnya ke sono, ini ukuran 2 meter ya, karena ini sliding 2, ini panjangnya 4 meter, kurang lebihnya tuh 4 meter ya, 4 meter dari ujung sini sampai ke ujung sono 4 meter. Nah ini ya, ini menggunakan kawat ram. Ini kawat ramnya lumayan agak apa namanya ya, agak rapat ya, ini 1 cm ya. Biasanya kawat ram ya, untuk pemilihan kawat ram itu ada yang 1 cm lebih juga ya, ada yang 1 cm pas ada juga. Tinggal teman-teman mencari yang ukuran sesuai untuk burungnya. Kalau saya sendiri sih menggunakan yang 1 cm ini ya, yang 1 cm ini bisa digunakan untuk burung kecil dan burung besar nih ya, tidak nyeplos ya, kayak burung kolibri, burung sogon itu juga dia tidak nyeplos. Nah ini apalagi burung-burung besar kayak burung murai batu seperti itu ya, itu juga nggak bakalan nyeplos. Ini aman sekali ya. Ini sebenarnya kandang udah lama saya bikin, ini udah ada 3 bulan yang lalu ya, udah ada 3 bulan yang lalu. Ini karena di luar ya, kehujanan terus, tapi ini awet ini. Ini karena terbuat dari holo ya, dari holo galvanis ini ya, yang nggak kuat cuma ininya aja ini. Ini agak karatan nih, soalnya kehujanan terus ini, nggak pernah dimasukin kehujanan, kepanasan, tapi awet sekali ini. Nah ini selama ini masih seperti ini ya. Untuk bahan-bahan sendiri ya, untuk bahan sendiri teman-teman bisa menggunakan menggunakan holo yang ukuran 2x4. Ini full semuanya holo 2x4. Untuk ukurannya sendiri ketebalan 0,35 saya menggunakan yang ukuran seperti itu ya, karena kalau ukuran seperti itu kalau menurut saya itu udah pas, udah standarnya ya. Dia lebih kuat daripada yang 0,28, itu pasti sudah kuat ya. Tapi kalau 0,4 yang lebih tebal lagi mungkin lebih bagus lagi, tapi pembuatannya itu agak apa namanya ya,
agak lama karena besinya agak kuat. Tapi saya rekomendasikan kalau yang bagus ya, yang standar itu ya 0,35 yang full ya, jangan yang banji kalau orang menyebutnya seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kandang ini juga multifungsi ini, multifungsi. Ini bisa mengumbar berbagai macam burung. Burung besar, burung kecil seperti burung murai batu seperti ini, cicak hijau, kacer semuanya bisa, kenari dan kolibri bisa. Ini nggak bakalan lolos. Nah, ini seperti ini ya. Ini bisa dipanjangkan karena ini panjangnya sliding itu 2 meter kali 2 meter, jadinya 4 meter kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini multifungsinya, ini bisa disekat-sekat. Nah, ini saya bikin lubang seperti ini atasnya ya, atasnya saya bikin lubang seperti ini, bisa disekat di sini ya, dimasukkan sekatan seperti ini, dan satunya lagi ada seperti ini. Nah, ini kita bikin 2 seperti ini. Nah, ini fungsinya kalau burung-burung bahan ya, burung bahan yang baru kita umbar biasanya susah ya, biasanya susah, makanya kita menggunakan seperti ini. Seumpama ini burung ya, burung kita umbar sini burung bahan kan biasanya dia susah ya untuk masuk lagi ke kandang ini ya, ke kandang aslinya. Lalu kita bisa mainkan di sini, kita tutup di sini dengan triplek ram seperti ini juga. Lalu burung pasti masuk ke kandang yang biasa seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga dilengkapi dengan karpet. Nah, ini Mas Bro ya, dengan karpet. Dan ini saya juga membuat pintu samping selain pintu depan sono ya, pintu depan sono dan pintu belakang sini ya. Tuh belakang nih ada pintu semuanya nih. Dan saya juga membuat pintu samping seperti ini. Nah, ini untuk pintu sampingnya. Nah, ini bisa dicek, dicoba. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini untuk pintu sampingnya. Nah, ini makanya saya bilang ini multifungsi, bisa untuk umbaran, bisa untuk burung-burung namanya burung-burung rawatan ya, kita sekat-sekat gitu ya, kita kasih tangkringan satu-satu, ada tangkringan T3, kita bisa jadikan satu burung di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Dan ini juga dilengkapi dengan karpet. Nah, ini ada karpetnya. Ini atas bawah juga ada karpetnya nih Mas Bro ya. Nah, ini yang satu modelnya saya bikin seperti ini Mas Bro. Nah, ini untuk bawahnya. Untuk bawahnya saya kasih karpet di bawah. Nah, ini. Nah, ini inti sebenarnya kalau karpet ini untuk menghindari agar dari predator ya, predator yang lain seperti misalnya kayak kucing ya. Takutnya istilahnya kita waktu pas ngumbar kita tinggal sebentar ada kucing lewat, burung kita takut dan istilahnya bisa dimakan sama dia ya. Makanya kita dinetralisir dengan adanya karpet seperti ini biar aman ya. Nah, itu ya Mas Bro ya. Dan ini yang saya bilang tadi untuk pintu ya. Untuk pintu sendiri, nah ini bisa dilihat. Untuk pintu saya menggunakan 2 pintu ini, pintu bawah dan pintu atas. Nah, ini kalau pintu atas fungsinya untuk untuk mengumbar burung ketika kandang kita taruh sini ya, taruh sini, adu pintu. Nah, ini seperti ini. Ini saya kunci, adu pintu ya, adu pintu. Nah, sebentar, adu pintu seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini bisa dinaik turunkan. Ini model sliding juga. Dan ini kita menggunakan ini cantolan seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menyantolkan kandang yang burungnya mau dimasukkan ke sini, jadinya mudah ya, jadinya nggak ribet, nggak istilahnya nggak repot-repot kita harus ngasih dudukan di sini ya untuk kandangnya. Kalau kita tinggal nyantelin di sini lebih aman, lebih efektif ya, seperti itu. Nah, ini lebih mudah, kita lebih mudah memudahkan agar burung masuk dan keluarnya ya, kandang juga nggak rusak, bisa dicantelkan di sini. Terus yang kedua kita menggunakan pintu bawah seperti ini. Nah, ini pintu bawahnya seperti ini, bisa kita buka ya. Ini pintu kontrol. Nah, seperti ini untuk pintunya. Ini pintu kontrol. Seandainya kita mau ngasih cepuk buat mandi burung ya, seperti yang di sebelah sono tuh ada cepuknya, cepuk mandi sebelah burung mandiin burung, kita tinggal
buka pintunya, tinggal kita masukkan cepuknya seperti itu. Kita tinggal kunci lagi seperti ini, udah aman sekali. Burung tidak akan lepas, tidak akan keluar. Nah ini seperti itu ya. Nah ini, nah yang saya bilang tadi, kita apa namanya ya, kita ada 4 variasi untuk kandang umbaran ya. Yang ini variasinya kita menggunakan siku seperti ini. Nah ini namanya siku wall angel ya. Nah ini jarang kadang orang-orang menggunakan siku seperti ini. Kalau saya sendiri menggunakan siku seperti ini. Nah ini ada juga yang tidak menggunakan. Kalau saya menggunakan ini karena kalau menurut saya sendiri, kalau dengan siku seperti ini, kandang umbaran kita akan rapi, dilihat rapi dan kokoh ya, seperti ini bisa dilihat. Nah ini kita menggunakan untuk skrupnya sendiri. Skrupnya sendiri kita menggunakan skrup biasa nih ya. Yang ini permintaan pelanggan, emang dia tidak mau pakai paku ripet, maunya di skrup biar gampang istilahnya membukanya ya kalau ada kendala. Nah ini kita menggunakan baut-baut seperti ini. Nah ini seperti itu ya. Ini untuk kandang umbaran yang model sliding. Nah ini kita bisa lihat dari depannya. Nah ini tadi yang belakang ya, kita depan. Hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Nah ini yang depan ya. Depannya seperti ini. Ini sama ya, ini sliding juga. Nah ini seperti ini. Ini kan saya kunci. Ini tinggal kita copot. Nah, gitu. Nah ini bersama. Nah nih bisa naik turun ya. Tuh. Naiknya agak karatan ini karena kehujanan nih. Tiap hari kehujanan, kepanasan ini di sini mulu. Nah ini sama ya, seperti itu. Nah itu ada rodanya di bawah. Roda kita menggunakan 2 roda tuh ya, sliding. Nah ini untuk bagian depannya. Nah ini menggunakan, saya juga menggunakan handle pintu kanan kiri. Ini fungsinya untuk menarik. Nah kita tarik seperti ini. Nah kita tarik ya, lalu bisa kita masukkan lagi set. Nah seperti itu. Nah itu untuk cara pengumbarannya lebih efektif ini ya daripada kandang-kandang yang lain. Nah saya sepilkan ya, ini untuk caranya mengumbar burung seperti itu. Nih saya akan umbar nih murai batu ini di kandang ini, bisa dilihat ya. Nah ini kita lanjut untuk cara pengumbarannya ya kawan-kawan, biar tahu. Nih kita akan mengumbar murai batu yang tadi ya, kita umbar nih seperti ini ya. Nah ini kita mau umbar murai batunya seperti ini ya, tinggal kita cantolkan aja ya. Kita cantolkan ininya, pintu sama pintu ya. Nah pintu sama pintu kita hadapkan, lalu kita bisa taruh sini. Nah itu aman kan? Nah itu tidak ada kendala, aman dia. Nah seperti itu ya, aman. Nah ini lalu bisa kita buka kandangnya. Kandang umbarannya kita buka pintunya dulu, dari kandang umbarannya kita buka, dan kandang ininya kita buka. Nah ini burung akan masuk. Nah ayo, nah itu burung langsung masuk ke kandang umbaran. Nah gampang ya mas bro ya. Nah itu bisa dilihat sliding 2 ini tuh udah menikmati burung murai batunya, menikmati kandang umbaran ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, itu mau mandi dia. Nah, seperti itu ya untuk kandang umbaran yang saya buat ya. Ada 4 macam, ada 4 ini model ya. Oke ya teman-teman, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang pas dalam penyampaiannya. Saya sendiri pemula membuat kandang umbaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin teman-teman senior mempunyai asumsi pendapat yang berbeda tentang kandang umbaran, cara membuatnya ya. Boleh komen di kolom komentar ya, supaya kita bisa memperbaikinya. Oke mas bro ya, mungkin cukup di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wahyu on Project, mantap sekali.